Ingat Bapak Ibu, iblis itu datang hanya untuk mencuri. Dan iblis juga adalah damai sejahtera. Tidak hanya mencuri, tapi membinasakan, merusak, menghancurkan. Untuk menanggulangi itu, untuk menangkal itu, dari individu sampai ondel-ondel, dari awal sampai sepuh kita selalu diajarkan tentang kasih. Bilang apa saat ini kasih, bro? Kasih adalah perbuatan. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar diomongkan, kasih itu tidak hanya sekedar dirembuk, dirapat. No. Nek kasih itu dikirim bicara tentang kasih. Tapi sering kali juga prakteknya adalah belum sungguh-sungguh. Kata orang berendam itu sih nangis. Betul, saya yakin. Nek duwe Gusti Allah nek jero atine katresnane ora bakal bukan dulu topeng. Aku lihat wajahmu. Lakukan hal yang baik dan terus-menerus konsisten itu adalah mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa gereja itu potensi untuk Tuhan. Dan kadang yang menjadi persoalan itu hal-hal yang sepele gitu. Makanan, seragam. Lucu ya, iblis itu paling cantik loh. Iblis itu pintar sekali untuk menggoreng sesuatu untuk menjadi sebuah kasus di gereja, dan itu dijadikan sebuah celah untuk dia masuk dan memporak-porandakan gereja Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, iblis itu datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa jenengan? Sapi, ayam, iblis gak perlu ayam. Yang iblis curi adalah damai sejahtera. Tidak hanya mencuri, tapi membinasakan, merusak, menghancurkan unity, kesatuan jemaat. Macam-macam caranya. Nah, untuk menanggulangi itu, untuk menangkal itu, buat usah malek sapu soto. Sapu soto diwalik duwe brambang kali bawang. Niku kangge nampe. Nah, bahasa putri pinter iki. Enten tiang-tiang tertentu untuk menolak hujan itu memakai sapu lidi diwalik. Sapu lidi yang kawak iki, kawak ditancupi brambang, bawang. Ini kemana tadi rica-rica untuk menolak hujan. Tidak. Kalau untuk menolak si jahat untuk menyerang kita, untuk memporandakan gereja kita, kesatuan kita, maka tidak lain tidak bukan nasihat Paulus adalah wujud nyatakan kasih itu. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar diomongkan, kasih itu tidak hanya sekedar dirembuk, dirapat. No. Nek kasih itu diting. Saya sampai kesel ini rasanya. Bahkan lagu nih pelajaran perhatikan, saya pilih lagu-lagu yang tentang kasusnya hari ini, you know? Mulai dari pembukaan Allah mau asih sampai tujuan kerja apa? Biar saya tidak terlalu berkenang ngomong tentang kasih, tapi dengan pujian itu punya kuasa untuk mengubah hati pandangan dan saya. Pujian juga punya kuasa, firman punya kuasa. Kita sudah terlalu sering bicara tentang kasih, tapi sering kali juga prakteknya adalah belum sungguh-sungguh. Makanya sampai pemilihan amanat hidup baru pun saya pilih yang ada hubungannya dengan kasih. Kalau kita bicara kita mengasihi Tuhan tapi membenci saudara kita, itu bohong. Niku ngapu sih. Niku bosok kita pelang
betul yang bagian apa? Nek kula jenengan gadah sang roh suci. Kami di Bapak Ibu. Angel iku tentu ora iso kata-kata tok. Saya selalu ingat ucapan Mbah Boten. Jadi angel iku ora iso. Berarti ya kita sebenarnya bisa. Nek butuh apa? Butuh proses, ya. Butuh proses. Nah, kita mau berproses lah Bapak Ibu, okay? Kita sama-sama mau belajar untuk mewujud nyatakan yang namanya katres. Nah, dari indil-indil sampai ondol-ondol, dari alif sampai sepuh kita selalu diajarkan tentang kasih. Jangan kata saat ini kasih bro. Mengasihi itu lanjutannya Pak. Betul. Kasih itu mengasihi sesama. Terus. Karena sebut ada? Apa? Kasih tahu. Tahu nggak? Dari yang dilakukan yang lebih dari diri kita. Iya, itu kemarin dengar kan kita waktu online ya. Makanya dia tahu. Coba kamu next. Ini, Bapak Ibu kalau sangat melihat atau enggak, tapi saya mau baca. Kasih adalah suatu perbuatan seseorang yang melampaui dirinya sendiri. Kalau baleni maling sak cetak-cetakku. Katresnan niku setunggaling tumindak ingkang nglangkungi badanipun piyambak. Seulangan, kalau baleni sepisan. Kasih adalah perbuatan yang melampaui dirinya sendiri. Kasih apa Bapak Ibu? 1, 2, 3 baca Indonesia mawon. Gus tes. Contohnya pripun Pak? Monggo next. Nah, ada contohnya Bapak Ibu. Niki adalah seorang janda sampah. Contohnya kasih yang tadi saya katakan adalah perbuatan seseorang yang melampaui dirinya sendiri. Contohnya nih, janda sampah. Ada seorang nabi minta makan ke janda sampah. Hanya saja janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk mengolah tepung itu. Setelah itu firman Tuhan katakan mati karena nggak ada yang dimakan. Tapi ketika sang Nabi Allah datang dan minta makan, tepung tadi dibuat dan diberikan kepada Nabi itu. Melampaui dirinya. Aku mati gak apa-apa. Yang penting Nabi ini bisa itu kasih. Kasih janda sampah contoh yang real banget. Sesuatu yang dilakukan itu melampaui kasihnya pada dirinya sendiri. Contoh lagi apa nih? Kata cari. Seorang janda miskin yang memberikan persembahan di Bait Allah. Bilang Mas Imam berapa peser yang dipersembahkan? Yang lain pada memberikan dengan sampai ten kotak itu sampai dinginnya Nabi. Mereka nominalnya gede. Dan kebanyakan saya suwi tutup nih, ditutup nih. Dan kita uang. Oh persembahan gede, tutup nih untuk tapi si janda miskin ini dia memberikan persembahan sampai delik-delik karena dia merasa nggak pantas, hanya 2 peser Pak Bu. Tapi tahukah Anda 2 peser uang yang dipersembahkan janda miskin ini adalah seluruh uang yang dia miliki. Ini loh, melampaui dari dirinya sendiri. Kita belum bisa. Kadang itu ada yang memberi persembahan kepada Tuhan itu ya, enggak di sini sudah luar biasa. Duitnya
Jajaran baca teman merah baik. Ijin diuntel-untel dibono ning kantong kok bendara gereja itu uang persembahan nangis terus diberkahi Gusti supaya empuh Gusti untuk murah turun nek apik kadang turane sing kiwir jemaat dulu ngapun nonton nggih Pak Bu sampai kalau dari sampai kayak janda miskin ini paling orang duit dengan persimpangan itu yang terbaik lah ya. Ampun sing musuh, ampun sing kiri-kiri yang perlu dengan setrika kok mah. Amin. Hal kecil lagi itu menghargai Tuhan. Bukan nominalnya, tapi yang terbaik kan bisa fisiknya. Gitu. Kita memang belum bisa seperti janda miskin ini memberikan seluruh uang kita untuk Tuhan, belum bisa. Tapi kita harus belajar untuk memberi untuk Tuhan. Orang iman-imanan untuk Tuhan. Orang hitung-hitungan untuk Tuhan. Cukup jenengan Tuhan hitung-hitungan jenengan kali jenengan. Wes, kowe rong jam ae tak ndekno bukanmu ribol lho. Nek Tuhan hitung-hitungan dengan kita loh Babu. Tuhan los memberkati kita dengan oksigen. Coba kalau hitung-hitungan, wes dok, 5 menit tak sibuk ambekan wes dok. Pasti tadi nganten ya dok. Enggak lah. Nek ngakak orang Kristen yang hitung-hitungan kali, mesti loh. Yang hitung-hitungan kali mesti. Melampaui, kasih itu melampaui dirinya. Ada contoh lagi loh. Kotak suwe gede udah mana apa? Jemolin gua. Ini jangan cepat mana ini. Jangan peksoni Maria dari Betania. Di mana orang nggak ada yang membasuh kaki Yesus. Dan hanya dia seorang anak tukang kayu. Bukan orang hebat. Dan Maria ini memecahkan buli-buli minyak yang dia miliki, yang nilainya nominalnya kalau sekarang mungkin ratusan juta. Minyak marwastu murni dipakai masuk kaki Yesus. Mungkin sepanjang sejarah Yahudi nggak ada orang yang kayak itu. Dilap bukan dengan tisu, dielap dengan. Sampai hari ini mungkin nggak ada orang yang melakukan hal seperti itu selain Maria ini, Bapak. Karena Maria merasakan kasihnya Tuhan yang hebat. Duit dibanding dengan kasih Allah apa kan? Mereka mewujud nyatakan kasihnya kepada Allah sampai seperti itunya. Masih ada lagi Bu, satu lagi bukti kasih yang melampaui dirinya sendiri. Penganiayaan di zaman Kaisar Romawi, Kaisar Nero dan Kaisar lain. Orang-orang Kristen karena imannya didapetno pakan singa lah Bu. Kalau dengan lihat itu stadion biasanya ada berdiri obor-obor. Di mana obor itu adalah manusia Kristen yang hidup dan dibakar, Pak Bu. Karena mereka mau tetap setia kepada imannya kepada Yesus, mewujud nyatakan kasihnya kepada Allah, setia sampai mati. Dipancung, dibakar hidup-hidup. Para murid Tuhan nggak ada yang enak matinya, Pak Bu. Karena kasihnya kepada Tuhan. Wujud nyata kasih, wujud nyata kasihnya kepada Allah. Next. Lalu sekarang jam 8:05 ini Tuhan bertanya kepada Aan dan Bapak Ibu semua. Aku yang wis tresnani kowe, Aan. Saiki
Caranya yang sama untuk Bapak Ibu semua. Aku Gusti Allah Yehuwa, wis tresnani kowe kabeh pasamuan tulung jangkrik. Saiki wujud tresnamu apa kanggo aku? Cekok nggih Bapak Ibu. Terbang kula cekok. Tuhan bertanya bagi, apa sih wujud terkenal dengan mata Gusti? Apa wujud tresnamu kanggo Gusti? Bagaimana caranya kamu mewujud nyatakan kasih itu? Nek liyane do lilo mati, liyane do lilo memberikan hartanya untuk Tuhan, liyane lilo memberikan hartanya untuk orang lain. Terus kita apa sekarang? Pertanyaannya itu yang berbeda. Next. Paling utama Bapak Ibu, lakukan hal yang baik. Di ayat 9 saya catat. Lakukan hal yang baik. Bahasa Jawa ini itu ngeten. Tresna itu ditanto lames padha getino ing piala sarta nglakonana panggawe wiji. Bapak nglakonana. Kata ini yang saya mau gali. Nglakonana itu ternyata orang mau nglakoni nek kudu. Ya. Orang nglakoni nek pas lagi mood. Nglakoni itu tidak hanya nek pas lagi kober. Firman Tuhan katakan begini, lakukan hal yang baik, lakukan itu sesuatu seperti ini, katakanlah Bapak Ibu. Peganglah. Kata lakukan ini loh Bu, peganglah. Artinya nempel, terkait. Artinya konsisten, setia. Jadilah teladan dalam memberi hormat. Kadang kita ingin dihormati, tapi gak mau menghormati. Halo Pak Bu, siapa yang ingin dihormati? Hormatilah orang lebih. Hal yang baik itu Pak, jadi teladan dalam memberi hormat. Aja kamu pengen dihormati karena nggak menghormati orang lain, itu bohong Pak Bu. Namanya berjalan topengmu. Oh Kristen apa sih lo topeng? Hal yang baik apalagi yang harus kita lakukan itu secara konsisten. Ayat 11 sudah perhatikan. Janganlah hendaknya kerajaanmu aja males jadi orang Kristen melayani Tuhan. Wes. Kadang melayani atau males ya kan? Ya betul. Saya jujur Pak Bu, di hadapan jenengan saksinya. Saya 13 tahun di sini. Mood saya itu kadang pasang dan surut. Apalagi lah Pak Bu. Pelayanan itu banyak hal yang berpotensi menimbulkan rasa sakit. Ya nanti sakit kayak gigi. Bapak Ibu, pelayanan itu banyak sekali hal yang sangat potensi mengecewakan. Pelayanan itu banyak sekali hal yang bisa membuat kita lumpuh, kehilangan gairah untuk melayani Tuhan. Wes lah Pak, sana sema. Om Danang yang sampai rumah masa jarut tolong masa, mesti semuanya Mas. Coba kalau kita semua semangat melayani Tuhan, orang malas-malasan melayani Tuhan. Saya ngobrol-ngobrol sinten. Julik apa Gusti? Biasa Bu. Itu hal yang baik yang harus kita lakukan terus konsisten setiap bulan sampai akhir bulan awal bulan ya. Aja nek Desember ndak saged. Tapi terus menerus kami. Hal yang baik yang harus kita lakukan terus menerus apa? Bersukaci ayat 12. Wangi loh sukacita itu.
Gimana? Bersukacita itu sulit. Ada alasan yang harus jenengan bawa sukacita. Jenengan gadah Gusti Yesus, Pak. Amin. Tuhan itu sangat bisa untuk diandalkan dan dipercaya. Tidak hanya Sophie yang bisa dipercaya. Pak Bu, Yesus lebih bisa dipercaya. Amin. Mon, jenengan ada orang yang bilang apa dapat dipercaya? Saya katakan begini, ada satu pribadi yang sangat dapat kita percaya dan dapat kita andalkan, namanya Yesus Kristus. Yesus dapat diandalkan. Domo berdua ada mujizat Bagres. Merasakan sendiri deh, orang jari aneh. Yesus dapat diandalkan. Makanya kita patut bersukacita. Mak ini masih ada yang dituntut, kurang dikit-dikit. Berguyu. Hal yang baik tuh, bersukacita tuh hal yang baik, Pak Bu. Sabar dalam kerupekan. Wah, ini paling Bu, Pak, sabar dalam sabar dalam kekayaan orang jangan, Bu. Gusti Allah jagoan gitu no. Wes rupek dikon sabar. Mas Hadi, layan dong. Gampang ya, Mas? Amin. Jadilah sesuai yang baik. Itu hal yang baik, Pak. Majan wangel. Makanya melampaui diri sendiri. Nek wong donya sabar dalam hal rupek itu enggak mungkin, tapi kita mungkin. Amin, Pak Rahmat. Amin, Pak Toto. Pak Toto rupek tarik dong ya. Tahu rupek tak mboten? Kita kok ora tahu rupek nih. Babi, nanti rupek mboten Pak Toto. Nanti gitu tuh ya. Sama pasti ora tahu rupek kira-kira ya, Mbak Yadi. Dalam kerupukan kita diminta untuk sabar. Berdoalah dalam apa? Berdoa dalam apa itu? Ayat 14, ayat berapa itu? 12 ya. Dimantep anggonmu ndedonga. Pokoknya durung dijawab, apa wis dijawab, sing mantep lenda donga. Wah, niki angel iki. Kadang kan orang Kristen pengennya doa langsung dijawab. Memang Tuhan sponsor iklan di TV gitu. Sakit gigi, minum, puyer, pelembang, langsung sembuh. Nggak kayak gitu lah Bu. Proses. Saya mau bilang lagi ini, hal yang baik adalah manteplah berdoa. Mau dijawab Tuhan atau belum, manteplah berdoa. Aduh, ini banyak sekali nih. Jangan cari sendiri ya Pak Bu. Di ayat-ayat itu jangan urutkan, memberi bantuan pada yang membutuhkan. Nah, kalau saya pengen nginep dengan main jenengan, terimalah dengan sukacita. Ayat-ayat yang berapa itu? Ayat 13 itu ya. Nah, ada tamu datang ke rumah jenengan, aja diseneni Pak Bu. Itu ayat 13 ini loh. Coba baca di versi yang lain. Memberkati orang yang membenci dan menganiaya kamu. Aduh, ini apa lagi Tuhan? Tapi itulah melampaui diri kita sendiri. Belum bisa sama, yuk belajar bareng-bareng. Jangan sombong, jangan iri hati. Nah ini, nek kancane seneng yuk do melu, nek kancane bunga yuk do melu, nek kancane sukses yuk melu, seneng. Kancane sukses kene sih, akeh kamu. Kancane sukses kene sing sinop. Nusu karo Gusti. Padha mangan sekoli Gusti. Botane padha padling jam Gusti. Kok kono sukses, aku kok ora sukses? Hati-hati dengan iri hati loh. Bahaya besar mengancam kamu ini jenengan terus pelihara. Bisa merokok jenengan ini. Merokok dari dalam ora ketorok. Oke, paling penting mewujud nyatakan kasih itu yang pertama adalah lakukan konsisten, terus menerus setia hal yang baik. Dan yang baik itu apa? Nipuau. Juga kuatan nipuau. Sampai ayat 16 saya catat. Next, Mas En.
Yang kedua apa Bapak Ibu? Wujud nyatakan kasih, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Aduh, Tuhan ngajak yang betul hari ini Pak Bu. Inginnya kita kalau di Pak itu ya balas mah. Nek dicontoh saya pengen balas ya. Nek di sini ya balas di. Itu manusia duniawi. Identitas kita adalah ingat, identitas itu tanggung jawab. Identitas itu kan jenengan katresnan. Niki tanggung jawab. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan itu biasa. Tapi kita adalah orang-orang yang dapat mewujud nyatakan kasih, di mana kasih yang adalah Allah itu sendiri ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang melampaui diri kita, karena kita punya kekuatan yang berasal dari. Next, yang ketiga, mewujud nyatakan kasih adalah jangan menuntut pembalasan. Ayat yang ke-9. Sering kali kita bilang, Tuhan aku gak balas dia Tuhan, tapi aku berdoa kepadamu Tuhan, supaya dia yang telah menyakiti saya, setelah pulang nanti dicopot sumuk dan mati. Itu bodoh. Kawan. Kita memang gak balas dia. Ketika kita disakiti, kita gak menyakiti dia, tetapi kita berdoa, kita menuntut Tuhan membalaskan. Bodoh lain itu. Tuhan aku minta Tuhan dengan segenap hatiku supaya orang yang memfitnah aku Tuhan, aku nggak balas Tuhan, aku minta kepadamu kok supaya dia mati ketiban sawang sak belang-belang. Sering kita minta pembalasan seperti itu. Pernah mboten dongo ngoten? Ibu bapak jangan untuk pembalasan. Mengapa? Tuhan ada dalam diri kita. Saya mau sampaikan, ketika jenengan dihina orang, berarti yang dihina siapa? Itu, kalau balik nenek, katresnan itu, Gusti Allah niku manjing ten jero atine kula jenengan. Nggih. Manjing niku apa sih? Tinggal. Jenengan percaya betul? Iku yakin loh Bapak Ibu. Bahwa Roh Kudus itu diam di dalam hidup saya dan saudara. Ketika jenengan dihina orang, sama saja orang itu menghina Tuhan yang ada di dalam dirinya. Ketika Anda dilakukan sesuatu yang jahat, Pak Bu, itu sama saja orang itu sedang melakukan yang jahat kepada Tuhan. Jangan pernah disakiti orang, pernah digawe loro wong, pernah diganggu wong. Pagi ini Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah haknya tuh jarke mah. Tuhan yang akan bertindak membela kita. Amin. Biarkan Allah bekerja dan jadilah tenang hidup. Gusti Allah ada di dalam hati kita. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menghibur kita, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah itu. Beri ruang buat Tuhan. Loro ati banyak kesel dhewe. Malah orang-orang damai sejahtera lagi melihat ini. Biarkan Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah wewenangku, katanya bahasa Jawa. Sudah. Bagian kita adalah berdoa, bagian kita adalah melayani, bagian kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagian kita adalah sekolah dengan sungguh-sungguh, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan bersama dengan kita setiap